Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri, H02180004 dari Pendidikan Matematika 2018A, Universitas Sulawesi Barat. Baik, kali ini saya akan memberikan sebuah video pembelajaran di mana video ini adalah tugas untuk melengkapi tugas dari dosen pengampu kami di mata kuliah belajar dan pembelajarannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu sesuai materi sebelumnya itu adalah materi eksponen. Ya, eksponen dengan menggunakan teori belajar, yaitu discovery learning. Dimana kita ketahui bahwa discovery learning ini adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan pada pemahaman konsep. Jadi di sini peran guru sangat penting untuk memberikan pemahaman konsep kepada siswa. Nah, menurut saya sendiri discovery learning ini sangat cocok dengan materi yang akan saya bawakan, yaitu eksponen. Ya, untuk itu untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materinya. Oke. Baik, kita ke materinya. Nah, di sini saya menggunakan materi eksponen dengan metode belajar discovery learning. Discovery learning adalah pemahaman konsep. Nah, kita ketahui pertama dulu eksponen itu apa. Eksponen adalah perkalian berulang, atau yang paling sering dikenal itu bilangan berpangkat. Ya. Nah, karena saya menggunakan discovery learning, maka kita harus, sebagai guru, kita harus memberikan pemahaman konsep kepada siswa. Maka yang pertama kita lakukan adalah memperkenalkan sifat-sifat dari eksponen itu sendiri. Nah, di sini apabila sebuah bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan berpangkat, maka pangkatnya itu kita jumlahkan. Ya, itu yang harus kita tekankan kepada siswa. Apabila sebuah bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan berpangkat yang lain, maka pangkatnya itu kita jumlahkan. Misal A berpangkat N dikali B berpangkat M. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bilangan berpangkat dikali dengan bilangan berpangkat, itu pangkatnya kita jumlahkan. Maka A kali B kan AB berpangkat N ditambah M. Karena saya katakan tadi, sebuah bilangan berpangkat itu apabila menggunakan operasi kali, maka pangkatnya kita jumlahkan, berarti N tambah M. Ya, itu konsep yang harus kita sampaikan kepada siswa. Kemudian yang kedua itu, apabila sebuah bilangan berpangkat dibagi dengan sebuah bilangan berpangkat lain, maka pangkatnya kita kurangkan. Ya, sangat simpel. Ya, berbagi B pangkat M, maka A bagi B itu N dikurang M. Ya, seperti itu. Bisa juga menggunakan A pangkat N per B pangkat M, kan sama, berarti A per B pangkat N kurang M. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada yang paling penting tuh, yang seringkali siswa tidak tahu, itu A berpangkat 0 itu nilainya berapa. Nah, A pangkat 0 itu bilangan apapun yang berpangkat 0, maupun di sini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, apabila berpangkat 0 maka hasilnya tetap 1. Ingat ya, hasilnya tetap 1. Kita ke sifat berikutnya. A berpangkat M berpangkat N. Jika bentuknya seperti ini, kita tinggal kalikan pangkatnya ke pangkat yang di luar, berarti A pangkat M kali N. Atau bisa juga langsung A pangkat MN. Nah, ini sangat gampang. Kemudian yang berikutnya itu A pangkat minus N. Nah, untuk mengubah pangkat minus N ini supaya menjadi positif, maka perubahannya menjadi seper A pangkat N. Begitupun sebaliknya. Jika seper A pangkat
minus n. Maka untuk mengubah minus n ini menjadi positif, maka kita ubah saja menjadi a pangkat n. Ya. Kemudian berikutnya a berpangkat m dikali b berpangkat n berpangkat p, misal seperti itu. Maka yang harus kita perhatikan, kita menggunakan yang bagian D, kemudian kita menggunakan bagian A. Kita pertama menggunakan bagian sifat bagian D, kemudian menggunakan sifat bagian A. Sifat bagian D itu kita mengalihkan ke pangkat di luar, berarti A berpangkat M kali P, berarti A berpangkat MP dikali B berpangkat NP, B berpangkat NP. Nah, kemudian kita gunakan sifat pertama, berarti pangkatnya ini kita jumlahkan, berarti A, B, MP ditambah NP. Ya, seperti itu. Nah, kemudian sifat yang terakhir A berpangkat M per N. Ya. Nah, di sini ini adalah bentuk akar, maka menjadi di sini N A pangkat M. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk lebih pemahaman konsep kepada siswa, kita ke contoh saja. Kita ke contoh. Nah, kita berikan saja beberapa contoh. Untuk contoh bagian A itu kita ambil saja 4 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Nah, sesuai sifat pertama, pangkatnya ini karena menggunakan operasi perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan. Berarti 4 kali 5 kan 20. Kita jumlahkan saja 2 tambah 3 menjadi 20 pangkat 5. Nah, untuk mendapatkan hasilnya ini kita menggunakan saja perkalian berulang. 20 kali 20 kali 20 kali 20 kali 20. Nah, hasilnya itu 1 juta ya. Berapa itu? Hasilnya adalah 1 2 3 4 5. Nah, karena nolnya ada 5, 1 2 3 4 5, kemudian 1 2 3 4 5. 2 kali 2 4, kali 2 8, kali 2 16, kali 2 32. Berarti 32. Berarti hasilnya itu 3.200.000. Ya. Kemudian kita ke sifat berikutnya. Nah, kita ambil saja 6 pangkat 5 per 3 pangkat 2. Sesuai sifat bagian kedua. Ini bisa juga menggunakan ini sembarang. Berarti pangkatnya kita kurangkan karena menggunakan operasi pembagian. Berarti 6 per 3 kan 6 per 3 2. Berarti 5 kurang 2. Pangkatnya kita kurangkan. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan D8. Oke, kita bagian berikutnya. Nah, ini berapapun angka yang berpangkat 0 itu tetap 1. Misal 10 pangkat 0 itu 1, 20 pangkat 0 itu 1, 100 pangkat 0 itu juga 1, sampai seterusnya. Oke, kita ke bagian D. Nah, ini yang agak-agak sukar untuk siswa nih. Nah, kita ambil saja 5 pangkat 2 pangkat 2. Nah, sesuai sifatnya, maka kita kalikan saja keluar. 5 pangkat 2 kali 2. Ya, 5 pangkat 4. Tinggal gunakan operasi perkalian berulang. Kita ke bagian berikutnya. Sifat berikutnya itu A pangkat minus N. Nah, ini yang berpangkat minus. Apabila kita mengubahnya ke positif, tinggal menggunakan sifat ini. Misal 5 pangkat minus 3. Nah, maka menjadi 1/5 pangkat 3. Ya, seperti itu. Kita ke sifat berikutnya. Ini kita sesuaikan saja ya. Misal 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Kemudian kita berikan pangkat lagi dari luar. Pangkat 2 saja ya. Nah, kita kalikan dulu keluar, kemudian kita gunakan sifat pertama. Berarti 2 pangkat 3 kali 2 6 kali 2 pangkat 2 kali 2 4.
pangkat 4. Kemudian karena menggunakan perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan, berarti 2 kali 2 4, 6 tambah 4, 6 tambah 4 sama dengan 4 per 4 pangkat 10. Nah, kita ke sifat terakhir. Sifat terakhir bagian G ya, bagian G sifatnya seperti ini, A pangkat M per N. Nah, kita ambil contoh yang mudah saja dulu, nanti kita berikan latihan untuk siswa. Kita gunakan 4 pangkat 1/2. Nah, ini berarti 4 pangkat 1. Kan kalau akar seperti ini saja itu, akar seperti ini saja itu hanya di sini sebenarnya 2, tapi tidak dituliskan ya. Nah, berarti 4 pangkat 1 karena 1/2, berarti 2-nya di sini. Tapi menggunakan akar ini sudah menunjukkan bahwa dia itu akar 2. Berarti akar dari 4 adalah 2. Nah, kita ke yang lainnya, berarti 27 pangkat 1/3. Nah, kalau di sini itu menjadi ya 27. Nah, karena kan ini hanya menunjukkan bahwa itu 2, tapi untuk 3 dan seterusnya itu harus kita tuliskan. Berarti adalah 3, karena 3 kali 3 kali 3 itu 27. Oke. Nah, untuk selanjutnya guru akan memberikan tugas untuk agar lebih siswa paham mengenai konsep dari eksponen itu sendiri, untuk dapat dipelajari di materi-materi setelahnya. Ini adalah sebuah dasar yang untuk pengantar kepada siswa agar tetap bisa mengerjakan soal-soal yang lebih di atas lagi. Baik, itulah tadi materi eksponen yang saya bawakan dengan menggunakan metode atau model pembelajaran Discovery Learning. Mudah-mudahan dengan saya menjelaskan ini ada sedikit yang bisa teman-teman pahami mengenai bagaimana itu pembelajaran dengan model Discovery Learning. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.